Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet ekonominya untuk segera menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB Wush) yang hingga kini masih menjadi beban keuangan negara dan salah satu isu penting dalam transisi pemerintahan baru. Instruksi tegas itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden memberi perhatian khusus terhadap keberlanjutan dan efisiensi proyek strategis nasional tersebut. Presiden Prabowo meminta agar persoalan utang kereta cepat Wush segera dibereskan secara transparan dan akuntabel. Beliau menugaskan Menteri Keuangan, Purbaya Yudis, bersama tim ekonomi untuk menata ulang skema pembiayaan dan memastikan tidak ada beban tambahan yang membebani APBN. Ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu 1 November tahun 2025. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap proyek infrastruktur yang menjadi simbol modernisasi transportasi nasional itu. Presiden ingin memastikan proyek KCJB Wush tetap beroperasi dengan baik, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sumber internal Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa langkah penataan utang ini mencakup evaluasi ulang terhadap porsi pendanaan antara pemerintah Indonesia dan konsorsium Tiongkok Purbaya Yudi. Sadewa disebut tengah menyiapkan opsi restrukturisasi yang lebih ringan bagi APBN, termasuk peluang refinancing dengan lembaga keuangan multilateral. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri telah beroperasi secara komersial sejak 2023, namun masih meninggalkan sejumlah kewajiban finansial. Nilai utang yang melibatkan pembiayaan dari China Development Bank (CDB) disebut mencapai miliaran dolar. As pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelangsungan proyek ini tanpa mengorbankan stabilitas fiskal nasional, Presiden Prabowo mengingatkan, pembangunan infrastruktur harus memberi manfaat jangka panjang bagi rakyat, bukan menjadi beban generasi mendatang, tegas Prasetyo. Dengan langkah ini, diharapkan pemerintahan Prabowo mampu menata ulang fondasi ekonomi nasional agar lebih kuat, transparan dan mandiri, sejalan dengan visinya untuk mewujudkan Indonesia Emas ke 2045. Tidak hanya bus, mulai dari transportasi api, kereta cepat, transportasi bus, transportasi kapal, semuanya kita coba kita perbaiki. Echo whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel. Ketua Umum Relawan Projo, Budiari Setiadi, secara tegas menyatakan arah baru gerakan relawannya dalam Kongres Projo 2025 yang digelar di Jakarta. Dalam pidatonya, Budiari mengungkapkan komitmen kuat untuk bergabung dan mendukung Partai Gerindra. Partai yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami akan bergabung dengan Partai Gerindra dan memperkuat seluruh agenda politik Presiden Prabowo. Ini bukan hanya soal loyalitas, tapi tentang melanjutkan semangat kerja, keberlanjutan pembangunan, dan visi besar Indonesia Maju, ujar Budiari di hadapan ratusan kader dan relawan. Sabtu 2 November tahun 2025, pernyataan Budiari tersebut sontak mendapat sambutan meriah dari peserta Kongres yang hadir. Ia menegaskan bahwa arah dukungan Projo kali ini merupakan bentuk konsolidasi politik besar untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memperkuat basis relawan agar tak hanya aktif di masa kampanye, tetapi juga dalam program-program pembangunan nasional. Menurut Budiari, keputusan untuk bergabung dengan Gerindra tidak lahir secara tiba-tiba. Ia menyebut telah melalui proses panjang dengan menimbang kesamaan visi ideologis dan semangat nasionalisme yang sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo. Gerindra adalah rumah besar nasionalis yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kami ingin menjadi bagian dari perjuangan itu, tegasnya. Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai langkah Projo ini sebagai manuver strategis untuk memperkuat barisan pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jika terrealisasi, maka kehadiran Projo di dalam struktur politik formal akan memberi daya dorong signifikan terhadap konsolidasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Meski demikian, sejumlah pihak juga menilai keputusan Projo bergabung dengan partai politik dapat menimbulkan perdebatan internal terkait independensi relawan
Namun Budi Ari menegaskan bahwa semangat kerelawanan tidak akan hilang, melainkan akan bertransformasi menjadi gerakan politik rakyat yang lebih terstruktur dan efektif. Dari jalanan kita lahir, dari rakyat kita tumbuh. Kini saatnya kita masuk gelanggang politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dari dalam sistem. Pungkasnya. Kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra lah. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Echo whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill.